yang dapat mengukur pemahaman dan kesadaran aktualisasi sikap perilaku bela negara. Perkenalkan, saya Zuharia Felis sebagai host pada diskusi kali ini. Melalui perbincangan ini, kita akan bersama-sama merefleksikan peran kita sebagai warga negara. Nah, sebelum kita ngobrol lebih jauh, saya akan memperkenalkan para narasumber kita yang luar biasa pada episode kali ini. Yang pertama di sebelah kiri saya ada Kak Etrilia, silakan Kak. Oke, terima kasih Kak Felis. Perkenalkan, nama saya Etrilia Ngalu. Saya jabatan penata kelola sistem dan teknologi informasi dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tenggara. Oke, terima kasih Kak Etrilia. Kemudian di samping Kak Etrilia ada Kak Alia, silakan Kak. Oke, perkenalkan, nama saya Alia Putri Bagis. Jabatan saya sebagai analis kebijakan ahli pertama di Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara. Oke, terima kasih Kak Alia. Selanjutnya di samping Kak Alia ada Kak Mulyadi, silakan Kak. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Mulyadi sebagai Polisi Kehutanan ahli pertama dari Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara. Oke, terima kasih Kak Mulyadi. Selanjutnya narasumber kita yang terakhir yang sangat istimewa ini, meskipun beliau tidak bisa hadir bersama kita pada diskusi kali ini, namun beliau telah menyempatkan diri di tengah kesibukannya melalui Zoom kali ini. Oke, Kak Reski, apakah bisa mendengar suara saya? Ya, halo Kak Reski, silakan perkenalkan diri Kak. Kenalkan, nama saya Rizky Rahmayati, jabatan pengawas koperasi ahli pertama dari Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sulawesi Tenggara. Oke, terima kasih Kak Reski. Selanjutnya setelah sesi perkenalan, kita akan lanjut ke sesi pertanyaan yang akan dimulai pertama oleh Kak Etrilia. Oke, Kak Etrilia, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, untuk pertanyaannya di sini ada dua pertanyaan ya Kak ya. Yang pertama itu menurut Kakak, apa sih nilai-nilai utama wawasan kebangsaan dan bela negara yang paling relevan dan cocok untuk divisualisasikan kepada generasi muda saat ini? Oke. Kalau membahas soal nilai-nilai wawasan kebangsaan dan bela negara yang relevan untuk divisualisasikan ke generasi muda saat ini itu ada beberapa poin utama ya. Mulai dari rasa cinta tanah air, terus kesadaran diri sebagai bagian dari bangsa dan negara, lalu sampai pada sikap setia pada nilai-nilai Pancasila. Selain itu ada juga bela negara dan kemampuan dasar bela negara yang juga tak kalah penting. Dan membahas kemampuan dasar bela negara ini tidak cuma soal fisik ya, tapi termasuk mental, sosial, sama keterampilan sehari-hari. Jadi nilai-nilai ini semua bisa divisualisasikan ke anak muda sekarang ya. Sebagai contoh paling dekat mungkin seperti sikap toleran, lalu ada taat peraturan, ada etika dalam bermedia digital ya, sama ada juga bisa ikut berkontribusi positif di ruang publik. Oke, berarti menarik sekali ya teman-teman terkait dengan visualisasi bela negara untuk generasi muda saat ini. Berarti tinggal kita sebagai anak muda bagaimana untuk memiliki sikap toleran, kemudian gotong royong, kemudian juga terkait dengan hati-hati dalam bermedia sosial dan juga ikut berkontribusi positif di ruang publik seperti itu ya. Oke, baik, kita lanjut ke pertanyaan kedua ya Kak ya. Di sini siapa sih Kak yang sebenarnya punya peran penting membangun kesiapsiagaan bela negara di lingkungan masing-masing? Oke, jadi kalau ngomong soal kesiapsiagaan bela negara ya, itu bukan cuma dari individu itu saja, tapi kita semua harus bekerja sama bersama-sama dalam menumbuhkan nilai itu. Dan tentu saja pasti dimulai dari individu itu sendiri, yaitu harus ada kesadaran dari dirinya sendiri, lalu kemudian keluarga. Keluarga juga ikut berperan penting untuk menumbuhkan nilai-nilai tersebut. Lalu setelah itu ada lingkungan sekitar atau community yang juga ikut berperan dalam menguatkan nilai-nilai tersebut lewat interaksi sosial. Lalu yang terakhir tidak lupa yaitu negara yang ikut berperan lewat kebijakan, peraturan, dan fasilitas untuk agar semua ini bisa berjalan dengan baik. Oke, berarti di sini itu individu, keluarga, komunitas maupun negara itu mempunyai peran penting masing-masing ya untuk membangun kesiapsiagaan bela negara ini. Oke, terima kasih Kak Etrilia, sangat menarik sekali ya pembahasan pada diskusi kali ini. Selanjutnya kita akan bergeser ke narasumber yang kedua nih, ada Kak Mulyadi. Apa kabar Kak? Alhamdulillah sehat. Oke, untuk Kak Mulyadi ada dua pertanyaan juga sama kayak Kak Etrilia tadi. Untuk pertanyaan yang pertama, kapan sih Kak isu kontemporer ini dapat berubah menjadi ancaman nyata bagi persatuan bangsa? Silakan Kak. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya Kak. Terkait isu kontemporer itu berubah jadi ancaman nyata untuk persatuan bangsa, ketika biasanya isu itu sudah tidak lagi dibicarakan melalui perbedaan pendapat, tapi sudah memicu konflik, saling benci, perpecahan di tengah masyarakat. Misalnya ketika isu suku, agama, ras, politik, ekonomi itu sudah dipelintir melalui hoax dan provokasi. Lalu masalah itu akan membuat orang gampang percaya
dan terbelah menjadi dua kelompok antara kita dan mereka. Nah, kalau ini dibiarkan tanpa adanya klarifikasi, dialog, atau sikap saling menghargai satu sama lain, ini akan berkembang menjadi ketegangan sosial, konflik terbuka, dan mengganggu stabilitas negara. Nah, di titik inilah isu kontemporer berubah jadi hanya masalah biasa menjadi ancaman yang serius bagi ketahanan bangsa Indonesia. Wah, menarik sekali ya penjelasan dari Kak Mulyadi tadi. Berarti Kak, untuk hoax maupun provokasi itu sangat dapat mengganggu stabilitas bangsa Ya. dan persatuan, dapat menjadi ancaman bagi persatuan bangsa seperti itu ya. Betul sekali. Oke Kak, sekarang lanjut ke pertanyaan kedua nih Kak. Menurut Kakak, mengapa sih Kak visualisasi bangsa itu penting dalam membangun kesadaran kolektif tentang identitas dan persatuan nasional Kak? Oke, visualisasi bangsa itu penting karena akan membuat rasa kebanggaan jadi lebih gampang dirasakan dan dipahami. Tidak hanya sekedar konsep di kepala, namun melalui gambar seperti bendera, lambang kebangsaan, peta, tayangan budaya, dan keberagaman di Indonesia, orang akan lebih sadar bahwa kita ini bangsa yang satu walaupun kita berbeda-beda. Visual juga itu akan lebih membuat kita tersentuh melalui emosi, jadi bisa menumbuhkan rasa bangga, rasa saling memiliki, dan kebersamaan. Nah, kalau identitas bangsa itu sering divisualisasikan dengan cara yang positif, akan berdampak kepada masyarakat yang lebih gampang untuk punya kesadaran kolektif untuk menjaga persatuan dan tidak gampang terpecah antar sesama. Oke, terima kasih Kak Mulyadi. Berarti kesimpulannya di sini visualisasi yang positif itu dapat berdampak pada persatuan bangsa dan juga tentunya tidak membuat satu bangsa itu mudah terpecah belah, gitu ya. Betul sekali. Oke, terima kasih Kak Mulyadi atas penjelasannya yang sangat baik. Selanjutnya kita bergeser ke narasumber yang ketiga, ada Kak Alia. Halo Kak, apa kabar? Halo Kak, alhamdulillah baik. Berbicara tentang wawasan kebangsaan, sebenarnya di mana sih Kak ruang yang paling efektif untuk memvisualisasikan nilai kebangsaan dan sikap perilaku dua negara ini? Silakan Kak. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Tidak seperti dulu, untuk zaman sekarang tentunya ruang yang paling efektif itu adalah ruang digital, di mana seperti media sosial, video edukatif, maupun podcast seperti yang sekarang kita lakukan, dan produksi film. Itu merupakan ruang yang sangat efektif, di mana pada promosi film bisa disampaikan pesan-pesan kebangsaan dan visualisasi bangsa yang beragam. Sebagai ASN, kita juga harus hadir dalam ruang publik ini untuk pelayanan yang transparan dan juga sebagai pemersatu di tengah banyaknya informasi di tengah masyarakat. Oke, terima kasih Kak Alia atas penjelasannya. Berarti di sini kesimpulannya kita sebagai ASN ini menjadi pemersatu di tengah banyaknya informasi di kalangan masyarakat seperti itu ya. Oke, sekarang kita lanjut ke narasumber kita yang terakhir yang sudah terhubung melalui Zoom. Halo Kak Reski, apakah bisa mendengar suara saya? Halo Kak, iya bisa Kak. Oke, apa kabar Kak? Alhamdulillah baik Kak. Oke, untuk Kak Reski nih pertanyaan terakhir Kak. Menurut Kak Reski bagaimana sih Kak kesiapsiagaan bela negara ini dapat diwujudkan melalui tindakan sederhana namun dapat berdampak nyata di kehidupan sehari-hari gitu. Terima kasih Kak, silakan. Jika kita melihat Indonesia hari ini, bela negara sebenarnya tidak harus selalu tentang tindakan besar, tetapi hadir ketika kita melakukan hal-hal sederhana namun bermakna di kehidupan sehari-hari. Seperti yang pertama itu integritas dalam bekerja, di mana kita melakukan tugas dengan jujur, disiplin, dan menolak segala bentuk penyimpangan. Ini adalah wujud paling nyata dari pengabdian kita kepada negara. Yang kedua yaitu menjadi penjaga harmoni di ruang digital, di mana kita harus bijak dalam menyaring informasi, tidak menyebarkan berita bohong atau hoax, dan selalu mengedepankan etika dalam komunikasi di media sosial. Dan yang terakhir yaitu kepedulian terhadap lingkungan dan sesama, di mana kita mendukung produk-produk lokal untuk kemandirian ekonomi serta menjaga kelestarian lingkungan demi masa depan generasi penerus. Kesimpulannya, bela negara itu tentang tanggung jawab keseharian. Jika kita mampu menjaga sikap dan profesionalisme kita hari ini, berarti kita sedang menjaga masa depan Indonesia. Oke, terima kasih Kak Reski. Berarti kesimpulannya di sini integritas dalam bekerja, kemudian menjaga harmoni di ruang digital, kemudian kepedulian terhadap lingkungan dan sesama itu menjadi kesiapsiagaan bela negara yang sederhana ya Kak ya? Ya betul Kak. Oke, terima kasih Kak Reski. Oke, berarti luar biasa sekali obrolan kita pada episode kali ini ya. Ternyata bela negara itu sedekat nadi namun senyata aksi, seperti itu. Oke, dari seluruh diskusi hari ini kita dapat menarik benang merah yang dimana sangat penting bahwa visualisasi bangsa bukan sekedar simbol atau narasi besar, tetapi tentang bagaimana nilai-nilai kebangsaan benar-benar hidup dalam sikap, perilaku, dan keputusan kita sehari-hari.
Visualisasi bangsa hari ini tentang keteladanan, kemudian kolaborasi dan konsistensi di mana negara dan masyarakat bergerak bersama untuk memperkuat ketahanan nasional hingga akhirnya membangun sebuah bangsa bukan hanya tugas pemerintah tetapi juga tugas kita semua sebagai warga negara seperti itu. Oke, terima kasih Kak Etri, terima kasih Kak Alia, terima kasih Kak Mulyadi dan juga terima kasih Kak Reski atas insight-nya pada episode kali ini. Saya Zuharia Felis, sampai jumpa di podcast berikutnya. Bangga melayani bangsa merdeka.